Balapan perebutan gelar Premier League 2021-2022 tampaknya mulai menemukan titik terang. Persaingan ketat antara Manchester City sebagai pemuncak klasemen dengan Liverpool di peringkat kedua kini melebar lagi. Setelah sempat sejajar secara poin, gap kembali melebar jadi 3 angka seiring kemenangan Manchester City atas Wolves tadi pagi. Tersisa 2 pertandingan lagi bagi City untuk memastikan gelar Premier League musim ini. Akankah keunggulan City bertahan sampai akhir musim? Ataukah Liverpool mampu menyalip di tikungan terakhir? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Spektakuler dan dominan, mungkin inilah kata paling pas disematkan atas performa City belakangan ini, terutama setelah kalah dari Real Madrid di semifinal Liga Champions. Kembali ke Premier League, 2 laga terakhir benar-benar dilibas City dengan beringas. Newcastle dicukur 5-0 pekan lalu dan kini giliran Wolves digilas 5-1 di kandang sendiri. Kevin De Bruyne jadi protagonis dalam kemenangan City atas Wolves. 4 dari 5 gol lahir dari aksinya. Kevin De Bruyne mencatatkan 73 sentuhan sepanjang laga. 4 golnya lahir dari 6 tembakan yang dilesatkan. De Bruyne juga membuat 2 peluang emas melepas 5 long ball serta 51 umpan akurat. De Bruyne pun sebenarnya nyaris menyelesaikan laga dengan 5 gol, namun sayang 1 tembakannya masih membentur mistar gawang. De Bruyne sekali lagi menegaskan peran pentingnya bagi Manchester City. Dari 305 penampilan untuk City di semua kompetisi, De Bruyne terlibat dalam 200 gol, berupa 84 gol dan 116 assist, dan 17 golnya musim ini adalah yang terbaik sepanjang karirnya bersama The Citizens. Dengan kemenangan besar tersebut, City kembali bernapas lega dalam perebutan gelar juara Premier League. Gap poin dengan Liverpool kembali jadi 3 angka. 10 gol dan hanya 1 kali kebobolan dalam 2 laga terakhir juga membuat City makin unggul untuk urusan selisih gol. City mencatatkan 72 selisih gol, sedangkan Liverpool 65, terpaut 7 angka. Dalam situasi saat ini, catatan tersebut jelas begitu krusial, karena kalau akhirnya City dan Liverpool finish dengan poin sama, selisih gol itulah yang menentukan peringkat teratas. Kalaupun nanti selisih gol kedua tim masih sama, posisi teratas diberikan kepada tim dengan jumlah gol lebih banyak. Dan dalam hal ini, City masih juga unggul dengan perolehan 94 gol, berbanding Liverpool 89. Barulah kalau ketiga poin-poin tadi sama, maka pemenang ditentukan dalam laga playoff yang digelar di lapangan netral. Manchester City tinggal menyisakan 2 laga untuk memastikan gelar Premier League musim ini. City pada 2 pertandingan sisa dihadapkan West Ham dan Aston Villa. Laga terakhir melawan Aston Villa dimainkan di kandang sendiri, menjadi skenario ideal bagi pasukan Pep Guardiola tersebut untuk memastikan gelar di hadapan The Citizens. Di atas kertas, City jelas diunggulkan dari lawan-lawannya, apalagi pada paruh pertama musim lalu, 2 lawan tersebut juga sukses dikalahkan. Kali ini City harusnya lebih termotivasi, karena selain jadi pelampiasan atas kegagalan mereka di Liga Champions, dengan memenangkan laga-laga tersisa di Premier League, maka City memastikan mereka nggak puasa gelar musim ini. Sementara bagi Liverpool, jelas bebannya jauh lebih berat. Bukan perkara mudah menyikapi ekspektasi memenangkan semua gelar musim ini. Liverpool memenangkan Carabao Cup dan sukses melaju ke final Piala FA serta Liga Champions. Di Premier League, mereka masih bersaing dengan Manchester City. Memenangkan semua gelar dalam semusim gak pernah serealistis ini. Tapi di satu sisi yang baru benar-benar didapatkan baru trofi Carabao Cup. Yang berarti dari kemungkinan 4 piala musim ini menjadi hanya 1 yang terwujud, bukannya nggak mungkin. Dan Premier League menjadi 1 yang paling besar kemungkinannya gagal. Karena bagaimanapun, nasib Liverpool di ajang ini tetap bergantung hasil City di laga-laga tersisa. Berbagai situasi itu juga yang akhirnya bikin agenda-agenda Liverpool berikutnya terasa jauh lebih berat. Setelah menang atas Aston Villa di Villa Park, Liverpool kembali menjajal laga tandang melawan Southampton di St. Mary's Stadium. Mohamed Salah dan kawan-kawan baru kembali bermain di kandang sendiri pada laga terakhir musim ini melawan Wolves. Di atas kertas, Liverpool harusnya bisa menyapu bersih 2 pertandingan sisa mereka musim ini. Karena selain unggul kualitas pemain dan permainan, Liverpool unggul secara head-to-head. Dari pertemuan paruh pertama musim lalu, kedua lawan tersebut juga sukses dikalahkan. Namun jangan lupa bahwa Liverpool masih harus bersiap untuk laga penting lain. Final Piala FA melawan Chelsea dihelat 14 Mei nanti, dan ajang yang jauh lebih bergengsi, final Liga Champions menghadapi Real Madrid, kick-off 15 hari kemudian, seminggu setelah laga terakhir Liverpool di Premier League. Jurgen Klopp jelas harus putar otak dan hati-hati, apalagi yang ditakutkan sudah kejadian di laga melawan Aston Villa. Fabinho ditarik keluar karena cedera di tengah laga. Belum ada kejelasan seberapa serius cedera pemain asal Brazil tersebut, namun tentu saja insiden Fabinho ini bakal bikin Liverpool lebih hati-hati di laga berikutnya, karena tentu saja bakal jadi mimpi buruk ketika The Reds melakoni laga penentu gelar Premier League atau final Liga Champions nanti tanpa diperkuat pemain-pemain terbaiknya.